Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakir bihi nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'un wa in ta'dil kull 'abdin la yukhad minha ulaika ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Wa fi ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama tentu para asatizah, para guru, para hujaj, para pengurus, para aktivis, mungkin juga aparat yang hadir pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu, baik di lantai dasar maupun di lantai 2, dan bisa jadi para muslimin yang tidak sempat hadir namun mendengar pengeras ini, maka semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dan penjagaan di dunia, dan kejayaan serta keselamatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seiring puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh pagi yang indah ini saya merasa berbahagia karena berada di tengah-tengah para jamaah yang sudah sangat paham tentang makna kehidupan dunia ini. Betapa tidak kita telah mampu mengentaskan rasa enggan dan malas kita untuk tetap berhangat-hangat di balik selimut kita di hari Ahad yang sebagian kita adalah libur, tapi kita mencoba melangkahkan kaki untuk mencari fadilah dari Allah, untuk mencari keridhaannya melalui sholat subuh berjamaah di masjid kebanggaan kita ini. Man sholla subhi bijamaah faka'annama sholatul laila kullah. Siapa yang orang itu melakukan sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalam penuh. Ya, mengapa ini perlu kembali diungkapkan? Ini sebuah motivasi agar kita ada taharus dunia, bahwa keberadaan kita di tempat yang mubarak dan mulia ini adalah bukan semata-mata karena kemauan kita saja, tapi berkat taufik dan hidayah Allah, sehingga kita bisa menghadirkan jasad dan ruh kita ini ke tempat yang mulia ini atas pertolongan Allah. Sekali lagi
taufik hidayah dan inayahnya. Itulah nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita, di samping nikmat kecil yang kadang-kadang kita selalu terjebak untuk terus mengejar nikmat-nikmat tersebut yang kecil itu dengan mengabaikan yang besar-besar. Itu kita sudah pahami. Jadi sekali lagi kebanggaan saya bisa bersama jamaah, mudah-mudahan juga menjadi asbab turunnya ridhonya Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah, bisa ada atau tidak, atau kita ingat atau enggak, kita sekarang sudah ada di bulan Rabiul Awwal. Tanggalnya tuh tanggal 8, tanggal 6 ya. Yang sebentar lagi ya kurang lebih 6 hari lagi ya, masuk kita tanggal 12 Rabiul Awwal. Udah kita maklum betul 12 Rabiul Awwal, yakni dihadirkan oleh Allah cahaya yang menembus ke setiap hati daripada orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, yaitu cahaya Islam melalui kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ya kita berharap saja semoga kita berusaha berupaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Sehingga sekalipun mungkin kita ada kekurangan, ya nanti akan dianggap cukup untuk menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada kesempatan pagi subuh ini kita mencoba, ya kalau boleh kita kasih judul itu menimbang cinta. Menimbang cinta. Ya, manusia dengan cinta akan mampu bergerak dan rela berkorban. Tanpa cinta, rasanya enggan untuk melakukan berbagai macam hal untuk memenuhi rasa cinta itu, dan apalagi berkorban. Nah, pengorbanan kita itu rela kita berikan kalau dasarnya cinta. Ya. Sebab tanpa cinta pokoknya hidupnya hampa. Coba saja dulu, ya dulu bagaimana dulu, ketika ibunya anak-anak belum kita bawa pulang ke rumah kita, Masya Allah, dalam rangka pendekatannya rasanya rela kita berjalan kaki. Mungkin kalau hujan makin mantep, pakai licin juga seru aja lah, apalagi jalan berdua. Kalau gambar sekarang kita aja tempatnya kita segan banget ya, tapi karena cinta kita rela. Belum lagi kalau ada duit kita beli apa, kagak ada itu kan kalau sekarang. Pas cintanya udah mulai pudar, udah mulai terbiasa gitu di rumah, kayaknya malas bawaannya kemana-mana. Ya, tapi kita muncul rasa sayang kita kepada yang bersangkutan. Ya, sayang kita beda lagi dengan cinta. Kalau sayang itu lebih peduli, lebih perhatikan, lebih menjaga. Ya, sehingga itu yang kita rasakan saat ini. Kalau saat ini kita sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya, tidak ada rasa peduli untuk membahagiakan pasangan kita, berarti sayang kita tidak menjelma dari seiring berubahnya rasa cinta itu sendiri. Ya. Baik, kita tidak bermaksud berlama-lama membicarakan suasana cinta di rumah tangga kita, tapi sekedar ukuran saja. Ukuran saja. Ketika Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat familiar buat kita, bahwasanya berangkatnya memang an-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah cara hidupku, kata Rasulullah.
An-nikahu sunnati, nikah itu cara hidupku, sunatku. Ya, itu. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang senang sama cara-cara hidupku, nah ini cara-cara hidupku, baik cara utama ibadah ya pastinya masih ada ikuti Rasulullah, kalau tidak ya nggak ada ikutan. Yang kemudian cara-cara bermuamalah selalu berpedoman kepada yang dicontohkan Nabi, maka dia namanya faqad ahabbani, itulah cinta kepada aku. Ya, jadi itu cinta kepada aku. Man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, maka nanti kelak akan ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Kalau ujungnya surga sih kita enteng aja jawab. Mau nggak ke surga? Mau kan gitu ya. Mau. Terima kasih. Ujungnya sih muaranya kita lah. Mau ke surga mau. Tapi rentetannya, ya. Kita bersama Rasulullah di surga, masya Allah, prestasi yang paling besar. Prestasi yang paling besar, bukan paling besar, kalau udah cukup itu kita kalau bersama Rasulullah di surga. Udah yang lainnya nggak ada apa-apa lagi dah. Paling nanti kita ini betul-betul apa? Cuman pertanyaannya, kita nanti di surga itu prosesnya melalui cinta kami. Ya. Pertanyaannya, kita cinta kepada Nabi. Pembuktian cinta kepada Nabi itu adalah ketika kita berupaya untuk mengikuti sunnah beliau. Nah itu nih sunnah beliau. Bagaimana cara mengikuti sunnah beliau? Tentu kita harus mengenal betul melalui sirah atau tarikh tentang rekam jejak Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang untuk kita kritisi dalam diri kita nih. Kita hidup ngalir aja nih begini, terkerja, pulang, terus ya kan ibadah, bertetangga, kadang-kadang ada sakit, kadang sembuh lagi, ada marahnya, kadang-kadang baik lagi. Nah dalam putar kehidupan kita itu berapa persen kita mengikuti sandaran kita, kutwah kita, uswah kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah jaminkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada lagi contoh. Tapi bagaimana dibilang contoh? Kita juga enggak kenal beliau, jarang dengerin sejarah-sejarah dan catatan beliau. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan itu uswatun hasanah? Buat siapa itu? Liman kana yarjullaha. Buat orang-orang yang pengen ketemu Allah sih, berharap Allah. Yang gak berharap nggak usah jadikan contoh. Nabi itu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan hari kiamat atau hari akhir, hari abadi nanti. Kalau kita yang nggak beriman kepada hari akhir, bahwa nanti hari akhir kita itu kehidupan kita merupakan balasan dari kehidupan dunia ini, nggak usah jadi tahu. Ya. Pak, Bu, ya, benar nggak begitu kira-kira? Kalau kita nggak berharap, nggak usah. Ngapain capek-capek juga? Cuman karena kita berharap kepada Allah nanti akan selamat di yaumil akhir, lupa ya kita mengatakan ya. Wa dzakarallah, dan berusaha terus mengingat Allah kasir biar semuanya banyak. Nah ini penting buat kita direnungkan dari ayat ini. Ini sampai sadar sudah apa tuh
jabaru. Ayat 21 kalau salah ya di Quran pasti ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke tema kita, Bapak Ibu sekalian, menimbang cinta untuk kita di umur yang ada ini berangkat dari peringatan Maulid, cinta kita bagaimana? Ya, maka rujukannya kita mohon pada Ustaz Jalif untuk membaca surat Ali Imran kalau nggak saya 31 atau 32 itu 32 kita dengarkan dulu bacanya ya dan langsung diterjemahkan ya semoga ketika kita mendengarnya saja faidah quri al-Qur'an wastami'ulah wanshidu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran bagi kita, dengarkanlah kata Allah, maka niscaya kita akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat pada saya. Nikmati Masya Allah, coba disimak betul ya. Kita cinta Allah apa enggak gitu. Cinta Allah. Ukurannya atau indikasinya ayat ini jelas banget menyebutkannya. Allah menyampaikan lewat Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Bilang kepada mereka, nih orang-orang yang kepada engkau ya Muhammad, termasuk jamaah Taubah dan sekitarnya, sampai ini umat Nabi Muhammad kan? Umat Nabi Muhammad kan? Insyaallah amin ya Rabbal. Jangan malu-malu maafkan umat Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Bilang kirim salam lagi sama ini nih, sama Haji Sana dan kawan-kawannya. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau tetap pindah karena kalau mereka itu cinta kepada Allah, kalau bahasanya, kalau kamu mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutin saya. Kata siapa tuh? Muhammad. Ikutin saya. Ya. Maka Allah akan mencintai kamu. Jadi supaya kita cintai Allah, nggak ada kata lain, ikutin Nabi Muhammad. Ini masalahnya. Udah belum kita ikuti Muhammad? Garis besarnya untuk kita ikuti. Ketika kita meyakini Islam sebagai aturan main kehidupan kita yang dibawa oleh Rasulullah. Al-Islam dinul ladzi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil mar'i wa ma'adihi. Yaitu kita berislam karena yakin ini agama dibawa oleh Rasulullah. Untuk tujuannya adalah membahagiakan kehidupan kita ketika hidup di dunia. Jadi jangan lupa dunia ini juga diatur oleh Islam. Bagaimana cara berpolitik, dari kamar mandi aja kamar mandi kita diatur, apalagi politik. Ya, diatur kita di kamar mandi itu. Bagaimana cara masuk kamar mandi, ada doanya bagaimana. Rasul contohkan sampai ke tingkat negara. Maka mohon maaf, jangan sampai ada perkataan bahwa kita itu menjauhkan dan mengantikan politik. Bicara politik di masjid, politik praktis itu memang nggak boleh. Yang menodai, karena politik itu tahu sendiri kan, ya menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan kan. Tapi kalau motivasinya suci untuk kebaikan umat ini, Masya Allah, karena kita itu sebagai manusia hidup itu tidak lepas dari pengaruh politik itu sendiri. Ya, luar biasa. Nah, tapi kajian kita bukan itu, kita lagi bukan cinta. Cuma maksud saya jangan sampai adalah pendapat orang muslim dilemahkan. Jangan bicara politik. Ya, politik mereka aja yang rakus-rakus, yang sakas-sakas, para oligarki, sehingga kita dikuasain, diambil suaranya saja. Begitu suara udah menang, mereka bebas menentukan, mengatur segala macam dan sebagainya. Ya udah, ya lari ke sana. Tapi kan tidak ada momen kita bahwa kita itu hidup masih ada hubungan dengan politik. Maksud saya
Dunia itu lisa'adatihim, untuk kebahagiaan manusia itu, fi ma'asyihim, dalam kehidupan di dunia ini, wa ma'adihim, dan sampai nanti tempat kembalinya. Itu pegang agama Islam. Kalau kita pegang agama Islam, berarti kita fattabi'uni, ikutin Nabi. Udah ikutin Nabi. Jadi jujur aja kita katakan, jangan pakai ngomong cinta Allah, kalau kemudian kita tidak ikutin Nabi. Kalau Nabi dan Suwarsi beliau katakan seperti ini, ya, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga, akan masuk surga. Terus apa? Ingat ngaku aja, ya, surga udah. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ditanya, banyak sana mau kan semua ya? Mau, ya. Kecuali Bang Jimat mau nggak Bang Jimat? Mau banget, bukan dulu kan? Nanti dari kurang mengentak loh, gimana nyari surga? Mana juga cinta, ya. Iya, menunjukkan cinta, pasti mau. Illa, ada istisna di sana, kecuali man aba, orang yang nggak mau. Kan ada juga yang nggak mau, ya. Sehingga sahabat-sahabat Rasul yang ada, man aba ya Rasulullah, emang ada yang nggak mau? Mana yang nggak mau? Tampak orang yang nggak mau surga siapa? Aneh banget, kecuali anak kecil yang ditanya sama gurunya, anak, siapa nanti yang mau ke surga? Semua nunjuk, saya mau, saya mau, saya mau. Ingat-ingat pada sana masih di guru deh ya, guru agama dulu ya. Satu orang diam aja, penasaran ke gurunya, siapa mau di surga? Semuanya saya, dia diam aja. Deketin sama gurunya, nah, kamu mau surga nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Saya dipesen mama jangan pergi jauh-jauh. Begitu saja. Jadi karena memahami dia begitu, nggak mau kan nggak mati. Lah kita sudah berbangkotan umur sekian tahun kita hidup di dunia, kan nggak mau. Tapi maunya bagaimana? Mana? Kata Nabi, ditanya sama sahabat, siapa yang nggak mau? Itu Rasulullah. Man atau ani yadkhulul jannah. Man atau ani yadkhulul jannah. Siapa yang taat sama aku nih, maka nanti masuk surga. Wa man asani, atau man asani, siapa yang mengingkari, tidak ikuti jalan aku itu, fakon aba, dan sungguh dia nggak mau. Jadi nggak maunya bukan analisa kita, oh nggak mau, tapi adalah perilaku kita, nggak menunjukkan bahwa kita mau. Taat kepada Rasul, mau. Sering tidak ikut Rasul, takutnya digolongin nggak mau. Kalau nggak mau mah, susah. Kalau nggak mau, orang kalau ditanya siapa yang nggak mau makan, ada juga yang bilang nggak mau makan karena mungkin udah kenyang, ya kan? Nggak saya nggak. Ya canggung kita lagi. Lu nggak saya baru masuk, nggak mau makan, jangan mikir semua makan mau. Ya, tapi kalau saya mau masuk nggak, pasti mau semuanya, karena kemauan mereka sudah tempat yang bahagia, aman selamanya. Ya, mari kita. Jadi intinya bagaimana kita supaya taat sama Rasul. Maka Allah akan cintai kita. Fayaghfir lakum dzunubakum. Nah, bukan saja Allah lapisi dengan pengampunannya. Ya namanya kita manusia, kira-kira punya salah apa enggak? Banyak. Jadi tadi teman kita dalam keseharian bisa salah. Salah itu ukurannya Anda tidak mengikuti sunnah beliau. Itu salah kita. Tinggal kadarnya berapa besar. Ya.
Tapi kalau kita sudah berupaya ikuti beliau, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni kamu. Jadi Allah sayang banget kalau orang mau ikuti Nabi. Artinya apa? Walaupun kita nggak ikuti sempurna karena kekurangan kita, ya Nabi mah sholat sholat tahajud ya Nabi sampai bengkak-bengkak. Ya kali kita nggak bisa ikutin. Ada juga kita yang bengkak kakinya. Iya. Nabinya, ya, dan lain sebagainya. Kali itu nggak ada konkuren kita. Kali Nabi nggak ada bencinya sama orang, ya, dihina. Kalau bukan agamanya dihina, dirinya dihina, agama. Ayo kita mengamuk mulu, ya. Jauh memang, jauh. Karena Nabi itu contoh standar manusia sempurnanya, ya. Karena beliau katakan juga dalam Al-Quran itu, artinya Al-Quran itu menceritakan bahwa ana manusia biasa seperti kita, seperti manusia juga, cuman diberikan wahyu akan dijaga. Maksudnya apa? Apa yang ditampilkan Nabi itu sebetulnya manusiawi, ya nggak usah jalan di atas air, nggak usah, ya nggak usah lompat gunung, nggak ikutin. Ya manusiawi itu bisa dicontoh. Kayak saya sama orang miskin, menghormati orang, peluk salam, ada yang sakit dijenguk, gitu-gitu biasa. Ada jenazah, artinya ada yang meninggal, diantarkan sama dia sampai ke kuburan, diikutin yang begitu-begitu. Ringan-ringan tadi kalau makan kanan-kanan, kalau main minum jangan sampai diri mulu, ya. Itu ajaran hidup beliau. Kamar mandi, kaki kiri duluan masuk. Kan itu manusiawi. Bisa diikuti nggak kira-kira? Cuman karena belum dijamin oleh wahyu, kagak ada salah. Dalam itu ada salah. Diampuni sama Allah. Ya. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Gitu. Jangan takut kalau hari ini kita merasa saya banyak banget salah. Banyak salah. Nah orang-orang yang baik itu bukan orang yang pernah salah. Karena kullu bani Adam atau semua yang namanya anak Adam itu salah. Wa khairu ta'ina, dan barang siapa yang paling bagus daripada yang salah itu, yaitu orang-orang yang taubat. Taubat itu berubah. Ya. Jadi dan pada ayat berikutnya dipertegas. Apa yang kedua tadi? Enggak, yang ketiga dua. Apa? Qul atiullah wa rasul. Bilang kepada mereka, ya wahai Muhammad, taat sama Allah. Nah, lebih jelas lagi tuh. Taat sama Allah. Kata sama Allah itu anjuran Quran semua. Kalau kita kritisi lagi diri kita, sejauh mana kita pahami Al-Quran? Ya. Jangankan memahami Al-Quran isinya, bacanya juga kan masih ada yang belum. Ya udah, ampun dah ya. Berarti jauh banget kan targetnya. Cuma tadi gitu, ya ikutin Nabi aja dah. Ya, seberapa jauh kita kemampuan kita, tapi maksimal. Tadi saya katakan dalam ayat Allah, apa? Alladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh serius di jalan agama Allah, lanahdiyannahum, sungguh pasti kami akan memberikan hidayah. Kalau sungguh-sungguh mah pelan-pelan lah. Nah, target kita sekarang ini menghadiri kegiatan kayak gini. Target kita nih. Saya pengen menghadiri pengajian. Sudah hadir terbuka. Kalaupun ilmu nggak dapat, paling nggak yakin banget pahala mesti dapat. Itu paling nggak. Ya. Cara-cara hidup begini ini cara-cara Nabi. Subuh berjamaah, itu yang kita ingin. Kemudian mendengarkan kajian Al-Quran yang dibacakan, Masya Allah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa lain ma'uqamun, tidak berkumpul satu kaum yatluna kitab Allah fi baitin min buyutillah
di sebuah rumah daripada rumah Allah yaitu masjid ini, yatluna kitab Allah, dibacakanlah mereka baca kitab Allah, wa yatadarasu bainahum, dan mereka mengkajinya, illa nadat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa dzaqallahu fi man indah. Ada 4 keutamaan kita yang begini nih Pak. Pertama, akan diturunkan namanya ketenangan. Kemudian diturunkan juga rahmat, kasih sayang Allah. Mana kita nih? Kemudian malaikat juga ikut menyaksikan. Ya kata Nabi. Dan kemudian juga nama kita nih dibangga-banggakan di hadapan makhluk Allah. Ya, baca kalau firman indah. Allah nyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah. Itu istimewa banget kalau saudara kita. Bang datang dari Sasak kemarin, tapi insya Allah kita yakin. Makanya saya kadang-kadang air mata saya cetek, kelilipan kali ya. Jadi jangan terharu kalau melihat orang-orang yang dengan keterusannya datang subuh-subuh ke masjid, kemudian mendengarkan kajian-kajian, masya Allah. Tidak lagi melihat bodoh dan pintarnya. Istri mereka adalah orang pintar. Berapa banyak orang pintar yang gini hari boro-boro datang ya, dia lebih memilih dunia. Nah baik, jemaah Bapak Ibu sekalian, bibi gua ada kayak gua kan? Ada nggak kelihatan? Ya kayak gitu. Makanya jangan bicara tinggi-tinggi kan agama, itu kan? Ada yang bilang gitu. Kalau subuh aja masih belum masih berjamaah gitu ya. Dia pakai teori-teori beragama. Pikirannya belum terpikirin. Bagaimana kita bisa bergabung bersama menghidup sunnah Rasul. Kalau kepengen dicintai Rasulullah, ya. Atiullah wa atiur Rasul. Wa atiur Rasul. Ikutin Allah, patuhi Allah, Quran. Ikuti Nabi. Ya. Kul atiullah wa Rasul. Kalau dalam ayat lain ada wa ulil amri minkum ya. Pemerintah kamu ikutin juga. Cuman jarang digandeng sama pelaku aja. Dan tidak bersama kalimat atiullah itu wa ulil amri itu langsung amar pemerintah patuhin. Bermana apa? Patuh pemerintah itu tergantung. Kalau pemerintahnya ikutin Allah, ikutin Rasul, patuhin. Tapi kalau menunjukkan perlawanan kepada Allah, jangan ikutin. Fa'in tawallahu. Jika kalian itu mengingkari, mau pemerintah, mau kita segala ya. Kalau mengingkari, enggak taat sama Allah, enggak taat sama Rasul, mengingkari di rumah tangga juga begitu, sama suami yang mestinya kita patuh dan taat, sama istri mestinya kita menjaga, melindungi, mengayomi, menenangkan, mengkasih sayangi. Kalau kamu ingkari itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu kafir, enggak suka sama orang kafir. Siapa orang kafir itu? Ya itu kan, yaitu orang yang enggak taat sama Allah, enggak taat sama Rasul, selesai kafir. Ya, kafir itu begitu. Boleh juga dikatakan kufur nikmat, kafir dalam nikmat. Yang mana? Dikasih sehat, kagak dibilangin. Dikasih harta, buat dia doang, enggak ngikutin apa yang dia lakukan. Nah, ini di sini. Ya. Nah, makanya kita itu kalau kita mengtimbang sebagai ayat berikut nih, surat At-Taubah, coba ayat 24 surat ke-9. Nanti ini puncaknya, tenang aja nih, karena kita ada baru makan, belum seperti kita makan nih. Ya, nggak usah lama-lama. Tapi intinya ini puncak udah nyampe semua. Kenapa saya menggunakan teman-teman yang bisa baca Quran? Ya, supaya bisa berbagi tugas, kemudian juga
bacaan lebih bagus. Tapi intinya enak. Dan kalau bapak ibu ingin mencari lagi di rumah, ilmunya jadi megang. Oh tadi dibacakan sholat ini. Ya nggak hanya mendengarkan saja. Tapi bagi orang yang kagak mengkaji lagi, udah selesai kaji udah. Mau dagang mau ngapain? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita dah. Tapi di antara kita kan ada yang enggak ya. Atau apa? Tuh Pak. Ini Bang Daniel besok nih nama pahalanya bisa mendebarkan lewat YouTube-nya. Ya. Kenapa? Allah singgung betul jelas. Kalau apa yang dimiliki oleh kita sebelumnya katakanlah kami Allah, apakah itu aba hukum, abna hukum, bapak kamu, anak-anak kamu, wa ikhwan hukum, saudara kamu, ya, wazwajukum, pasangan-pasangan kamu, kan gitu, asirat hukum, apa namanya, keluarga kamu, wa amalun hukum, dan harta-harta kamu yang kamu usahakan, wa tijaratun harta dagangan, ya, yang kamu takut rugi itu, wa masakin dan tempat tinggal yang kamu sangat senang atau sangat senang untuk tinggal itu, apa yang suku agak gitu. Tunggu, lebih kamu cintai daripada Allah. Nah ini dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Jadi enggak saja karena kita udah asing dengan itu disebutkan tadi itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di Allah. Tunggu aja, terbasu, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu. Dan Allah itu tidak memberikan petunjuk buat orang-orang yang fasik. Alhamdulillah. Yang fasik apa itu fasik? Bahasa kita sederhananya fasik. Ngerti ini bakalan habis dunia, tapi kelihatannya seolah-olah dunia awet. Ngerti bahwa ini kebaikan nambah pahala, sempat dilakukan, nggak dikerjakan. Ngerti ini salah, tapi asik aja dia nggak beranjak dari kesalahan itu. Itu kefasikan. Kalau udah begitu terus ngantepin aja, ya. Ada masjid tidak disiarkan, tidak dimakmurkan di sekitar rumahnya. Ayo silakan, ya, sampai Allah memberikan keputusannya di dunia terlebih di akhirat. Jadi harus simpel tuh. Kita tahu deh kita tuh. Kita lebih cinta Allah dan Rasulnya serta berjuang di Allah. Cintanya yang disebut tadi sama anak, keluarga. Coba kalau anak sakit, masya Allah aja, kayak dari mana-mana lah. Kata rumah sakit apa duitnya harus masuk dulu nih 5 juta. Diusahain nggak? Masjid itu usah tuh kira-kira 5 juta dah. Kita duit kita ada 6 juta. Langsung nggak kita kasih ke mesin? Iya. Itu bagaimana? Kata cinta. Itu makanya judulnya itu menimbang cinta. Berarti kita selama ini memang yang lebih konkret. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa yang penting kita sedekah untuk akhirat saja. Karena orang yang hanya akhirat saja ini juga itu bukan ciri-ciri hamba Allah. Hamba Allah kemarin sudah kita bahas, yaitu orang yang dalam menginfakkan hartanya ya pertengahan, nggak habis-habisan, nggak jor-joran, tapi juga nggak pelit banget. Tapi kalau kita bicara nimbang cinta, ya Allah dari 24 jam ini berapa jam kita untuk Allah dan Rasulnya serta berjuang, dan berapa jam kita untuk kasihkan kehidupan kita. Saya kira jemaah sekalian cukup untuk sekedar merenungi atau merenungkan tentang perjalanan kita. Tidaklah kita berjalan ke bumi ini kecuali beriring dengan rahmat Allah. Dan suatu ketika rahmat Allah cabut untuk kehidupan dunia dan berpindah kepada rahmat dalam kehidupan selanjutnya. Ya, nah, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat atau sebaliknya? Alhamdulillah ada Allah. Maka itu selagi kita masih ada kemampuan, yuk, agama bukan sekedar Islam, bukan sekedar beragama, tapi perlu kita perjuangkan agar agama itu bisa menyelamatkan kita. Sebagai analogi terakhir,
Kalau kita mau nyebrang lautan pakai perahu, kira-kira perahu kita periksa nggak Pak? Ada yang bocor apa kagak di papannya nih? Iya. Kalau ada yang bocor kita apain? Sumpel banget, aman banget, ngeri banget. Ini nanti kalau buaya segala macam rapi bener. Supaya nyampe ke sana. Nah, agama kita kira-kira apa yang rusak? Nah, bukan agama yang rusak ya, maksudnya agama kita di kita ini udah kita rawat belum? Nah, jangan sama ya. Doakan supaya kita semua saling mendoakan untuk pada sehat semuanya, sehingga agama kita bisa kita perjuangkan, dan insya Allah Allah akan intansurullah yansurkum. Kalau kita berjuang untuk agama Allah, Allah akan menolong kita. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. 3 menit, ada yang mau nanya silakan. Kalau enggak ya kita lanjutkan dengan menikmati sajian dari panitia TDKM. Terima kasih. Ya Bu, ada Bu. Saya ulangi ya Bu, bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam mendidik anak supaya bisa taat sama Allah dan Rasulnya? Kurang lebih seperti itu ya Bu. Terima kasih. Ibu nggak mau nyebutkan namanya di mana, saya mau datang ke rumahnya. Baik Bu, ya terima kasih atensinya. Subhanallah, di pertanyaan ini justru yang ingin saya sampaikan. Bagus sekali nggak tahu Ibu. Bu siapa dari nggak tahu karena suaranya nggak terdengar. Bapaknya ada sih. Oh, masya Allah. Ini contohnya seperti istri. Tentu bersepakat pertanyaan itu mewakili bapak juga kan ya. Masya Allah. Nah, Nabi mengatakan kalau memang kita anak kita, memang kita pertanyaan bagus sekali berarti dalam sebuah ayat Allah Nisa ayat 9 kalau tidak salah. Ya kalau salah cari Quran ada. Ya. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim. Hendaklah mereka itu ada rasa takut kepada Allah seandainya meninggalkan anak yang dalam kondisi mengkhawatirkan. Ya. Artinya apa? Mengkhawatirkan mungkin ekonominya, mungkin kesehatan, tapi khawatir agamanya, khawatir jauh dari cinta Allah. Maka kata Rasulullah, adibu auladakum hubin nabiyukum. Ajarkan anak-anak, didik anak-anakmu, kata Rasulullah, untuk mencintai nabimu. Nabi kita siapa? Ya, silakan. Ajarkan. Jadi termasuk bukan saja buat kita mencintai diri kita, mencintai Nabi, tapi ajarkan anak-anak. Caranya bagaimana? Tentu ya Allah, saya juga merasa terlambat karena kesibukan dan sebagainya. Anak-anak yang masih kecil-kecil deh, diceritain sejarah-sejarah Nabi, ketinggian anak Nabi ketika masa kanak-kanak sampai perjuangan, sehingga jadi idolanya, jadi tertanam di hatinya itu. Nabi Muhammad orang yang lembut tapi gagah, tampan, Allah mendampingi, selamat selalu dari hal-hal keburukan. Jadi idolanya Nabi satu. Jadi sering-sering cerita Nabi itu diperdengarkan katanya. Dan tentu contoh dari kita sering menyebut nama Nabi. Nabi itu makanya, Nabi itu kalau buang air kecil, itu salah satu caranya. Dan itu hal-hal seperti itu jangankan awam ya. Para aktivis dakwah pun yang terlalu sibuk juga lupa anak ini biarkan begitu. Ya makanya kadang-kadang saya pengen punya anak lagi kecil dari kecil maksudnya. Ya paling cucu kita lah. Ya, adibu auladakum binabiyukum. Ajarin anak-anak. Apalagi kemudian untuk mendapatkan cinta itu sendiri. Wa hubbi ahlul bait. Cinta kepada ahlul bait. Ahlul bait itu adalah keluarga Nabi. Ya ada lagu Aisyah, lagu apa itu ya. Mama kok lagunya Aisyah atau neneknya? Ya Aisyah itu diceritakan. Maka tidak ada kata lain, kita juga paham agar bisa mentransfer pemahaman tentang bagaimana sosok para keluarga Nabi yang baik-baik. Para sahabat
kajian-kajian tentang ashab, sahabat-sahabat itu banyak. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar Siddiq dan begitu terus sahabat-sahabat Nabi, sehingga idola mereka bukan lagi selalu Superman atau Indoman. Ada Indoman, ya. Tapi mereka justru mengidolakan itu mereka itu. Ya. Kemudian watillah Quran, dekatkan anakmu itu untuk bisa baca Quran. Itu tata caranya. Jadi caranya kisahkan kisah Nabi itu kepada mereka, keluarganya, sahabatnya. Kemudian jangan sampai lakukan jauh dari keluarga kita. Ya, di samping tentu kita memberikan contoh bagaimana mencintai Nabi. Ya, mama rajin banget sih tahajudnya, Nabi saya. Bahkan dikatakan bahwasanya Allah akan merahmati seorang laki-laki yang ketika dia terbangun kemudian membangunkan istrinya untuk sholat tahajud, dan rahmat kepada seorang istri yang terbangun di dalam membangunkan suami untuk sholat bersama-sama. Anak kita, mama lagi ini, gitu kira-kira Bu ya. Nah, jadi itu kira-kira langkah konkretnya, dan nggak mudah memang, perlu kita juga. Makanya contoh utama adalah bagaimana kita memerankan contoh itu agar mereka bisa langsung mencontoh daripada karakter pribadi kita. Terima kasih. Ya, jawaban Anda ya. Terima kasih. Atensinya Ibu sangat mewakili saya. Terus saya ingin sampaikan itu malah. Terima kasih. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Mohon maaf jika hal belum berkenan, dan semua ini punya jasa besar untuk kemaslahatan diri kita, umat kita, dan jasa besar untuk menghidupkan agama ini. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi kita umur panjang, tapi lagi kita akan datang.